ini kan banyak orang yang masih belum mau nih Pak nih untuk masuk dunia digital. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama host tercinta kalian, Wildilia, dalam edisi editorial teknologi. Nah, berbicara tentang teknologi nih, teknologi itu kan banyak ya, banyak variasinya. Dan ketika kita ingin membahas sebuah teknologi, harus dengan orang-orang yang pastinya paham juga. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, Bapak Hari Samputra Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di tahun ini, bahkan tahun sebelumnya kan sudah banyak sekali nih Pak ya, yang sudah berubah, yang tadinya berjualan menggunakan sistem offline, sekarang sudah menggunakan sistem online. Menurut Bapak, apakah ini sebuah nilai positif dari kelonjakan teknologi pada saat ini, Pak? Baik, digitalisasi itu suatu yang inevitable kalau bahasa Inggrisnya. Tidak bisa dielakkan dalam industri, dalam dunia perdagangan dan investasi sekarang ini. Dan itu menuntut adanya digitalisasi juga untuk UMKM. Nah, manfaat dari digitalisasi untuk UMKM pastinya pertama adalah akses pasar. Ya, yang kedua pastinya efisiensi kerjanya, kemudian dia juga meningkatkan produktivitas, dan terakhir adalah pastinya memberikan daya saing, competitiveness, ya, punya daya saing gitu. Itu yang penting dalam bisnis kan, punya daya saing. Selain manfaat, ada lagi aspek yang harus kita perhatikan adalah, ya berikan contoh lah. Misalnya kita tahu ada payment gateway untuk cara pembayaran, terus ada media sosial, ada e-commerce. Itu digunakan semua sekarang udah masif digunakan oleh UMKM. Tapi yang satu yang masih menjadi pertanyaan adalah digitalisasi terkait sistem manajemen. Ini di perusahaan-perusahaan world class itu sistem manajemen itu pastinya sudah sangat advance ya. Maksudnya apapun fungsi-fungsi accounting, tax, semua itu bisa digitalisasi, disistemize. Nah, itu juga menjadi pertanyaan dan jawaban harus dijawab agar UMKM ini juga bisa mendapatkannya dalam bentuk generik gitu ya, dalam bentuk yang masif dan murah gitu. Sehingga bisnis itu menjadi merata, jadi persamaan di depan bisnis, hukum bisnis gitu. Jadi hukum bisnis itu sejatinya membuat tuh bisnis juga menjadi hal yang merata, sama di depan hukum bisnis gitu, hukum ekonomi gitu. Nah, jadi itu yang pertanyaannya. Jadi sistem itu bagian dari hukum menurut hemat saya gitu. Jadi sistem yang dibangun di perusahaan-perusahaan itu nanti relasinya adalah kepada sistem hukum yang ada secara menagara gitu, publik gitu. Kira-kira gitu yang ini. Karena taxation atau apapun itu, accounting, sistem manajemen SDM, semua itu bisa perenggajian, itu semua bisa disistemize. Dan itu bisa dilakukan juga untuk pelayanannya kepada UMKM. Namun permasalahan yang pada saat ini kan banyak orang yang masih belum mau nih Pak nih untuk masuk dunia digital dengan alasan mungkin karena memang belum paham, itu yang pertama. Lalu yang kedua ini mereka sebenarnya punya alatnya seperti handphone, tab, laptop dan lain-lain, mungkin mereka belum bisa untuk menjalankannya itu Pak. Ada catatan-catatan itu penting dan benar sekali tentang keahlian dan keterampilan. Itu pasti sangat mendasar untuk paham digital gitu ya. Itu keahlian dan keterampilan. Itu salah satu tantangan kalau saya harus dijawab gitu. Dengan pelatihan, dengan intensif lah melakukan bantuan kapasitas itu, capacity building istilahnya, membangun kapasitas. Yang satu hal yang lain, infrastruktur negara kita ini belum seperti negara-negara Cina ya, yang tadi kita mau bahas tuh, yang 10G itu yang internet sangat cepat gitu kan. Di negara kita 4 sama 5G aja belum terakses baik gitu. Itu masih ada keterbatasan infrastruktur. Itu benar. Jadi infrastruktur yang terbatas, terus ada keahlian, keterampilan, juga pasti dana ya. Biaya. Karena digital itu perlu pembiayaan yang besar yang bisa diperbantukan baik dengan sektor finansial, banking atau yang lain-lain, atau ini kebijakan negara bikin suatu koridor digital yang semua bisa terakses untuk keadilan berekonomi, keadilan bersosial gitu ya. Jadi semua wilayah kita
harusnya seperti halnya itu bisa menjadi wilayah wifi di banyak tempat untuk bisa saling bekerja. Akses Ya, langsung. aksesibilitas ini apa namanya digital ini sangat harusnya diperjuangkan untuk bisa ini, karena ekonomi digital itu menjadi tuntutan zaman gitu. Dan harus dijawab bersama-sama, dan biaya dan dana itu harus kerja bersama sebetulnya, nggak bisa dilakukan oleh Lalu swasta. kita kan mencakup bahwa banyak berita yang mengatakan bahwa 41% kan pekerjaan itu kan digantikan oleh AI. Namun apakah ini menjadi sebuah tantangan atau malah menjadi sebuah bahan belajar untuk orang yang ingin melakukan sektor bisnis tapi menggunakan sistem digital gitu Pak? Ya, itu tergantung bisnisnya juga apa gitu ya. Kalau menggunakan manusia dan kemanusiaan, kayaknya AI kita perlu leadership, ya, perlu manusia juga akhirnya gitu. Kita yang melit AI, bukan kita. Oke, penalaran apa semua numerical itu mungkin si mesin kayak AI itu bisa lebih canggih ya. Jadi dalam Tapi kalau dalam hal misalnya ya sosial, emosional, karena memimpin juga perlu hal itu kan. iya Kita perlu harus tenaga memimpin gitu, lebih. menggerakkan ekonomi. Menggerakkan ekonomi itu ya tetap harus menggunakan kemanusiaan kita gitu, ya kan? Nggak mungkin dengan mesin gitu. Dan saya yakin hal itu kita bisa menjadi alat bantu, itu bisa jadi alat bantu untuk membantu penalaran, membantu sistem tadi, digitalisasi, numerical, semua itu bisa dibantu. Tapi tetap lead. Kita katanya kalimat khalifatul fil ard, artinya kita memimpin di dunia ini gitu. Dan itu sampai kapanpun gitu. Saya pikir itu. Nah, lihat guys, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan pada kali ini. Banyak sekali poin yang bisa Anda catat di rumah, permisa yang sedang nonton video ini, sedang bersama keluarga maupun sedang bersama teman rekan kantornya. Yaitu tadi bahwa AI itu bukan menjadi hambatan, tetapi bisa menjadi teman kita untuk belajar lebih ya Pak ya. Ya. Lalu ketika kita ingin melakukan sebuah hal tentang dunia teknologi, kita harus paham ya akan kesenjangan di tempat kita sepertinya jaringan dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai penutup kita pada pembahasan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.